Akbar, Allahu Akbar. حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أما بعد. Alhamdulillah, kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah karuniakan kepada kita nikmat sehat dalam kondisi yang insya Allah bugar. Saya kemarin mengisi di satu majelis angkatan tahun 65, pengangkatan sebagai apa? Dulu katanya AMN ya, Akademi Militer Negara ya. Mereka yang dilantik sama Soekarno tahun 65, kelahiran rata-rata 40, yang paling sepuh, paling senior tahun 40 lahir, yang paling muda tahun 44. Kemarin itu yang paling sepuh usianya kurang lebih 85, yang paling muda 80. Masya Allah, itu ada sebagian yang ketika kami sholat zuhur, itu sholat zuhurnya masih kuat berdiri ya. Tapi tidak sedikit juga yang sisanya pakai kursi semua. Hadir ada yang dengan kursi rodanya, hadir ada yang dengan tongkatnya, yang jalannya satu langkah, yang tangannya hanya tinggal satu yang bisa digerakkan, satunya udah nggak bisa. Telinganya juga tinggal sebelah, yang bisa mendengar sebelahnya udah tidak bisa, macam-macam. Subhanallah, dengan usia yang panjang, ada yang sehat, ada yang kurang sehat ya. Ada yang fungsi tubuhnya masih baik, ada yang sudah tidak baik gitu. Nah, nikmat sehat ini akan benar-benar terasa dan bisa dirasakan untuk bisa disyukuri bagi orang-orang yang sakit. As-sihhatu tajul as-sihha, la ya'rifuha illa al-marda. Kesehatan adalah mahkotanya bagi orang-orang sehat yang hanya bisa dirasakan dan diketahui oleh orang-orang yang sakit saja. Dan juga kita bersyukur kepada Allah, subuh ini Allah berikan kita kesempatan kembali untuk menjadi orang-orang beriman yang sedang berupaya untuk terus membuktikan keimanannya. Sebab subuh ini adalah perkara imannya, bukan hanya perkara Islam. Kalau salat subuh berjamaah di masjid ini seperti orang yang salat semalaman suntuk. Man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat di dua waktu yang dingin pasti masuk surga, kata Nabi. Dan dua salat yang dingin yang dimaksud adalah salat asar dan salat subuh. Kenapa disebut dengan dua waktu al-bardain? Sebab di waktu itu, kata para ulama, waktu pergantian dari teriknya panas menjelang dinginnya malam, dan subuh juga pergantian dari mulai dinginnya malam menuju awal teriknya siang gitu. Jadi makanya dua waktu itu dua waktu yang adem dan dua waktu yang
dengannya Allah bersumpah. Wal asri dan was subhi, demi waktu asar. Ya, kalau kita buka tafsirnya itu bukan hanya demi waktu atau demi masa, tapi sebagian ulama tafsir ada yang menjelaskan tafsirnya adalah demi waktu asar, demi salat asar. Dan was subhi juga sama, demi waktu subuh atau demi salat subuh. Tidak ada wal zuhri, tidak ada wal maghribi, tidak ada wal isya dalam Al-Quran. Tapi yang ada hanya was subhi idza tanaffas wal asri innal insana lafi khusr. Dan mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian nanti muliakan Allah. Ayat pertama dari surat Al-Isra yang akhir-akhir ini sering kali kita diperdengarkan di berbagai majelis masjid, khutbah Jumat, ya, tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita ambil sebuah potongan ayatnya saja. Dari Subhana alladzi asra bi'abdihi layla. Ini ada 4 poin. Ada subhan, ada asra, ada bi'abdihi, ada layla. Subhan artinya apa? Maha suci. Sebuah pertanyaan harusnya timbul. Apa kaitannya, apa korelasinya, dan apa urgensinya ayat yang sedang menjelaskan tentang peristiwa Isra yang perjalanannya adalah dalam rangka Allah memberikan syariat salatnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Kenapa dimulai dengan subhan? Ada berapa surat Pak dalam Al-Quran dimulai dengan subhan? Tidak ada kecuali Al-Isra. Tetapi surat-surat yang dimulai dengan kalimat tasbih banyak. Dari mulai sabbahadillah, yusabbihu lillah, sabbihisma rabbikal a'la. Bahkan kalimat tasbih pun menjadi penutup surat dalam surat Al-Waqi'ah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kalimat tasbih ini kalimat yang tidak seperti zikir yang lain, yang tidak lengkap dalam derivasinya, kemudian dijadikan sebagai awal surat. Kecuali hanya ada satu selain tasbih, itu kalimat alhamdu saja, yaitu dalam surat Al-Fatihah. Itu pun kalau kita mengambil pendapat Bismillah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, sebagaimana mazhabnya Imam Malik, sehingga alhamdu itu menjadi awal surat Al-Fatihah. Tapi kalau kita mengatakan mengambil pendapat Syafi'i, kita mengambil pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahumullah, maka Bismillah lah sebagai awal surat Al-Fatihah. Berarti alhamdulillah bukan menjadi awal surat. Satu-satunya yang menjadi awal surat dengan alhamdu adalah surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala
ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tapi tidak ada itu perintah ihmad, hamida, yahmadu, nggak ada. Hanya alhamdulillah. Takbir nggak ada sama sekali awal surat. Kabbara yukabbiru takbir. Kabbir. Istaghfara yastaghfiru, istighfar, istaghfir. Itu tidak ada sama sekali. Tapi kalau kalimat tasbih lengkap. Fi'il madhinya ada sabbaha. Fi'il mudhari'nya ada yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fi'il amrnya adalah sabbih isma rabbikal a'la awal surat, fasabbih bismi rabbikal azim awal akhir surat. Pertengahan surat pun ada. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Dan juga masdarnya ada subhan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Apa kaitannya kalimat tasbih dengan syariat sholat? Kedua hal ini disambungkan dengan satu narasi yang sama, bahwa kalimat tasbih adalah kalimat yang Allah perintahkan sebagai asbabun nusrah, ay asbabu maji'i nasrillahi ta'ala, sebab-sebab datangnya pertolongan Allah. Makanya memahami kalimat atau surat idza jaa nasrullahi wal fath, sebagian besar para sahabat Nabi ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, famadza taquluna fi qawlihi ta'ala, apa pendapat kalian tentang surat An-Nasr yang baru saja turun, idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Sebagian sahabat Nabi yang senior, bahkan diantaranya ada yang ahlu Badar, veteran perang Badar, mereka mengatakan, umirna an nusabbihallaha wa nahmadahu wa nastaghfirahu idza nusirna wa futiha alaina. Surat ini mudah dipahami wahai Umar. Surat ini Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar kalau kita ditolong Allah dan kalau kita mendapatkan kemenangan dari Allah. Kalau telah ditolong, idza jaa, jika telah datang pertolongan, berarti yang dikerjakan lebih dahulu datang pertolongan Allahnya atau tasbihnya dulu? Ya? Pertolongan Allah dulu datang, baru tasbih, gitu kan? Ini memahami secara teks. Makanya sebagian besar para sahabat mengatakan begitu. Maknanya adalah apa? Kalau nggak ditolong baca tasbih nggak? Enggak berarti kan? Sementara ketika Sayyidina Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, menurutmu surat ini turun apa maksudnya? Ibnu Abbas tidak melihat secara teks. Beliau melihatnya secara konteksnya. Apa kata beliau? Fahuwa alamatu ajali Rasulillah. Surat itu turun adalah semata-mata tanda-tanda ajal Rasul sudah dekat. Berarti surat ini bisa difahami secara konteksnya. Maka idza jaa, huruf idza ketemu dengan fi'il madhi, ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim tidak serta-merta dan tidak mesti maknanya menjadi perbuatan itu telah terjadi. Contohnya adalah ketika berbicara tentang hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah, idza syamsu kuwirat, idza as-samaa'u insyaqqat, idza as-samaa'u fatarat, wa idza an-nujumu kadarat, wa idza al-jibalu suyirat. Semuanya itu idza ketemu dengan fi'il madhi. Pertanyaannya, kiamatnya sudah terjadi belum, Pak? Belum.
Berarti makna idza ketemu fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, belum tentu kata kerjanya sudah terjadi. Tetapi justru ingin menegaskan bahwa kata kerja itu pasti terjadi di masa yang akan datang. Maka salah satu maknanya idza jaa nasrullah berarti apa? Yang namanya pertolongan Allah itu pasti akan Allah datangkan di masa yang akan datang. Maka agar pertolongan Allah itu datang, perintahnya fasabbih, perbanyaklah baca tasbih. Yang awalnya baru membaca tasbih kalau ditolong Allah itu, kalau kita memahami secara teks, maka maknanya berubah. Justru sebab-sebab datangnya pertolongan Allah adalah memperbanyak tasbih, memperbanyak bersyukur, memperbanyak istighfar, minta ampun. Dan ini juga senada dengan apa? Dengan doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus itu dalam 3 lapis kegelapannya, Nabi Yunus berdoa dengan 3 doa, 3 jenis doa. Satu, dia mengatakan la ilaha illa anta. Ini kalimat tauhid, kalimat tahlil, ya, mengilahkan Allah. La ilaha illa anta. Yang kedua, subhanaka. Ini kalimat tasbih, mensucikan Allah. Yang ketiga, inni kuntu minadh dhalimin, adalah kalimat i'tiraf, pengakuan atas salah. Sesungguhnya saya memang orang zalim, ya Rabb. Tahlil, tasbih, i'tiraf. 3 kalimat yang Nabi Yunus sampaikan, zikirnya itu. Tapi apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan karena kalimat tasbihnya yang dia baca, maka dia pasti dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Yang Allah sebut kalimat tasbih. Ya, falaula annahu kana minal musabbihin, bukan muhallilin. Dia banyak tahlilnya, bukan mu'tarifin, bukan karena dia banyak mengakui salahnya, mu'tarif, i'tiraf, tapi musabbihin, subhananya itu. Apa kaitannya lantas dengan sholat? Kan Nabi sudah sholat, Pak. Sejak awal dakwah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Urutan berikutnya yang kedua dan ketiga turun kepada Nabi adalah ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Wahai yang berselimut, perintahnya qum al-laila illa qalila, bangunlah malam salat qiyamul lail. Qum fa'anzir, bangunlah dan segera beri peringatan. Jadi 10 tahun pertama di Mekah bukan berarti Nabi nggak ada sholat sama sekali. Memang sholat fardu 5 waktunya belum disyariatkan, tapi sholat qiyamul lail kan sudah, bahkan bagi Nabi wajib. Itulah kita mendengar hadis-hadis Nabi tentang Nabi kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Kalau urusan bengkak ini sama Pak, kaki kita juga mungkin bengkak ya. Cuman karena apa bengkaknya ini beda. Ya, asam urat kamu ya. 1 rakaatnya Masya Allah, Al-Baqarah, lanjut Al-Imran, lanjut An-Nisa, lanjut Al-Ma'idah, ruku. Itu kan di periode Mekah itu. Ya, tahajudnya panjang. Tetapi 10 tahun di Mekah penuh dengan apa? Siksaan, celaan, hinaan, cacian, fitnah, intimidasi, dibilang orang gila, tukang sihir, pembual, pendusta, dan seterusnya. Sahabatnya banyak yang disiksa, tidak sedikit juga yang dibunuh. Keluarganya dikucilkan, Bani Abdul Muttalib, Bani Abdul Manaf. Kemudian beliau ditinggal oleh Khadijah dan Abu Talib. Seolah Allah mengatakan apa? Wahai Muhammad, ya, kalau kamu mau bersandar kepada sahabatmu nggak bisa berbuat apa-apa kok.
Mereka banyak yang disiksa, nggak bisa melawan. Bahkan sebagian ada yang sudah mati. Kamu mau bersandar kepada keluarga besarmu, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. 3 tahun dalam pengucilan, hisar, pemblokiran, embargo sosial dan ekonomi. Kamu bersandar kepada Khadijah, Khadijah, aku wafatkan. Kamu bersandar kepada Abu Talib, Abu Talib, aku wafatkan. Kamu pergi ke Taif, orang Taif melemparimu dengan batu. Terus kamu mau kemana? Mau bersandar sama siapa? Mau minta tolong kemana? 10 tahun bu tahajud, pertolongan Allah belum tiba juga. Disuruh hijrah belum. Sebagian sahabat udah nanya, ya Rasulullah, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Kami udah nggak sanggup. Khabbab ibn al-Arad sampai datang kepada Nabi, dibuka bajunya, ditunjukin punggungnya, luka menganga dari mulai tulang atas ini, leher, sampai tulang ekornya menganga. Kenapa? Karena beliau diseret di padang pasir dalam kondisi ada besi-besi runcing yang tertancap sengaja ditanam di padang pasir, diseret siang-siang, merobek bagian belakangnya. Ya Rasulullah, lihat ini, mata Nasrullah, mau sampai kapan? Kapan pertolongan Allah datang? 10 tahun Pak tahajud, pertolongan Allah kira-kira gambarannya belum datang, kan begitu? Ini kita kadang-kadang sholat tahajud baru sebulan saja udah nagih sama Allah. Ustadz, saya udah sholat tahajud 1 bulan gak pernah putus-putus, kenapa Allah belum tolong saya juga? Jawabannya, Rasul 10 tahun Pak. Maka ayatnya adalah apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong itu dengan kesabaran. Sudah sabar 10 tahun. Was-salah dengan sholat. Nah, ketika memerintahkan minta tolong dengan sabar dan sholat, ada 2 simbol gerakan sholat dalam Al-Quran, yaitu ruku dan sujud. Wa minal laili fasjud lahu. Dari sebagian waktu malam sujudlah. Maksudnya apa? Sholatlah. Farka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya apa? Sholatlah. Ketika Allah mengatakan rukuk dan sujud sebagai 2 simbol gerakan sholatnya, ada perintah dalam Al-Quran tahiyat akhirlah, tahiyat awallah, ya, kemudian iktidallah, nggak ada. Duduk di antara 2 sujudlah, nggak ada. Tapi rukuklah, sujudlah ada. Ya. Dan subhanallah, bacaan ruku dan sujud adalah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Turun surat Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Kata Nabi, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan subhana rabbil a'la bacaan sujud kalian. Turun akhir surat Al-Waqi'ah 96. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kata Nabi, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan subhana rabbil azim menjadi bacaan ruku kalian. Maka kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil azim. Yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Subhana, subhana, subhana. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil azim. Doa Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka awal surat Al-Isra, subhanalladzi asra. Kenapa? Karena simbol pertolongan Allah adalah kalimat tasbih. Seolah Allah ingin mengatakan apa? Wahai semua umat Nabi, Nabi kalian itu mengawali semua pertolongan Allah, peristiwa Isra Mi'raj adalah dengan kalimat tasbih. Harus kita sadari. Makanya periode Madinah itu beliau selalu ditolong Allah, tanda petik, semua peperangan menang. Mau dibilang Uhud awalnya kalah, ujungnya menang. Mau dibilang Hunain awalnya kalah, ujungnya menang. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menolong dan menghadirkan kemenangan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua peperangan. Ya. Memang Hunain banyak yang wafat,
Gara-gara sahabat Nabi tertipu dengan jumlah yang banyak. Wa yawma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum. Mereka takjub dengan jumlah yang banyak. Banyak yang gugur, tapi ujungnya menang juga. Uhud sama, karena lalai dengan peringatan dan perintah Nabi, akhirnya mereka banyak juga yang wafat, tapi ujungnya menang. Ada lagi nggak yang menghina Nabi sebagai orang gila, tukang sihir dan seterusnya di Madinah, Pak? Nggak seperti di Mekah. Ada yang berani mengintimidasi Nabi, mengancam-ngancam Nabi sampai merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Tidak seperti di Mekah. Orang Madinah malah membela, mendukung dalam baiatnya mereka. Ya, apapun yang terjadi pada Nabi, kami yang harus membela beliau. Darah kami untuk Nabi, semuanya untuk membela Rasulullah SAW. Allah tolong mengawalinya dengan Isra Mi'raj. Makanya dalam kitab Safiyur Rahman Al-Warasfuri Ar-Rahikul Makhtum itu, salah satu pendapat tentang kapan kejadian Isra Mi'raj adalah beberapa bulan sebelum hijrahnya Nabi. Ya. Nah, jamaah sekalian nanti muliakan Allah. Yang kedua adalah asra, memperjalankan. Apa maknanya? Hidup ini kalau mau ditolong Allah, biarkan Allah yang memperjalankan hidup kita. Jangan tanda petik ya, jangan belagaan mau nyetir sendiri. Nah gitu kira-kira. Kalau mau nyetir sendiri berarti kira-kira apa? Kira-kira kita nunjukin kepada Allah, ya Rob, saya punya SIM-nya kok. Yang saya sebut sebagai SIM A. Apa itu SIM A? SIM ana, aku. Ya Rob, aku bisa kok sendiri. Aku tahu kok caranya. Aku sehat kok. Aku kuat. Aku punya pengalaman. Aku punya keterampilan. Aku punya relasi. Aku punya kekuasaan. Aku punya keluarga. Aku anaknya fulan. Aku dan aku. Itu SIM A yang seringkali jebakan dari setan untuk kita seolah-olah tidak mau hidup kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung-ujungnya Pak, kalau namanya nyopir sendiri, punya potensi diserempet, keserempet, disenggol, kesenggol, ditabrak, menabrak, kelewatan, putar balik, udah putar balik, salah arah lagi, nyasar, nggak nyampe-nyampe, bisa jadi ujungnya cuma capek. Makanya kalau sudah hidup ini, Ustaz, saya capek. Kenapa? Habisnya begini, begitu, begini, begitu. Apa jawaban sederhananya? Lagian bawa sendiri sih. Lagian nyetir sendiri. Coba disetirin sama Allah. Coba diperjalankan sama Allah. Rasulullah SAW, jemaah sekalian, kalau kita lihat situasinya ketika sebelum Isra Mi'raj itu, kan beliau baru pulang dari Taif, dilemparin batu, berdarah-darah, masuk ke rumah. Beliau teringat pertama kali menerima wahyu, beliau pulang ke rumah, datang Khadijah menyambut. Dalam kondisi bergetar, bergemetar, ketakutan, beliau mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, tolong selimuti aku, tolong selimuti aku. Diselimutilah sama Sayyidah Khadijah. Nah, konteks peristiwa itu terkenang oleh Rasul. Ketika pulang dari Taif, dilemparin batu, berdarah-darah, ditolak dan seterusnya, pulang ke rumah. So, isi rumah yang terkenang adalah tentang sosok Khadijah. Oh, di sini Khadijah biasa nyisirin saya, di sini Khadijah biasa nyambut saya, melayani saya, menyiapkan makanan untuk saya dan seterusnya. Dalam keterkenangan itu, ya, bahasa kita namanya lagi sedih, lagi banyak kenangan, kira-kira yang dibutuhkan apa? Jalan-jalan, hiburan, ya. Makanya Allah bawa Nabi jalan-jalan.
Kata para ulama, Isra Mi'raj itu tasliyah di Rasulullah, hiburan buat Nabi. Dalam kondisi capek, diajak jalan, ya udah ikut aja. Yuk jalan ke Masjidil Aqsa, yuk jalan nanti ke langit. Ya udah, ayo dah ikut dah. Pakai apa? Tuh, murah udah disiapin. Masya Allah. Kalau hidup mau diperjalankan sama Allah, insya Allah nggak capek kita. Nggak mungkin Allah nabrak-nabrakin kita, ini nggak mungkin lah. Nggak mungkin jalannya kelewatan, putar balik lagi. Banyak hal yang sia-sia di perjalanan kita. Ya, nggak mungkin rasanya nyenggol sana, nyenggol sini. Kalau kita nyetir sendiri, bisa jadi sen kanan belok kiri, kan begitu. Ternyata bukan ibu-ibu saja begitu. Ya. Kadang-kadang bapak-bapak juga gitu juga di jalan. Semalam pula saya lewat mau pulang ke rumah, ya, perjalanan tiba-tiba dia ngasih sennya mendadak, dan beloknya pun beda dengan lampu sennya. Ini kan masya Allah ini sampai dibentak sama yang lain. Kita alhamdulillah masih sabar dikit. Yang belakang pada marah, ente katanya telat ngasih sennya. Ternyata bukan perempuan, bro. Tenang aja, ini ada juga laki-laki ternyata begitu. Tapi kira-kira Allah nggak mungkin kan begitu, ngasih sen kanan tiba-tiba belok kiri kayak kita di bawah roller coaster gitu ya. Kalau Allah sudah perjalankan, sampai nggak kepada tujuan? Sampai. Kalau kita belum tentu sampai, muter-muter aja begitu kerjanya. Nggak jelas mau kemana arahnya, nggak jelas mau tiba di mana tujuannya. Dibikin cuman muter terus. Berkali-kali ujian datang, kita belum sampai pada tujuan maksud yang Allah inginkan. Berkali-kali peristiwa kehidupan yang sama Allah hadirkan, kita juga belum dapat apa ibrah dan tujuan yang ingin Allah hadirkan. Ingat jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Paham?